Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kabar terbaik di hari ini untuk teman-teman yang sedang mengikuti ataupun menonton streaming untuk mata kuliah di pertemuan hari ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi terkait dengan topik ataupun materi ataupun mata kuliah evaluasi kinerja dan kompensasi. Di mana pada pertemuan kita di hari ini kita akan membahas berkaitan dengan penentuan sebuah model dalam penilaian prestasi kerja. Kenapa kita harus menentukan sebuah model dalam penilaian prestasi kerja ini? Hal ini sangat penting karena yang menjadikan sebuah ukuran model ini adalah besar kecilnya dari perusahaan tersebut dan tujuannya untuk apa. Pemilihan model yang tepat akan menentukan kemajuan dan kemudian untuk proses peningkatan SDM yang jauh lebih baik lagi. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh manajemen adalah jika ada sebuah sistem di dalam sebuah organisasi tersebut terkait dengan evaluasi kinerja, artinya perusahaan harus bisa menentukan model mana yang tepat dan model mana yang sesuai dan apa yang harus dibangun dan apa yang harus dibuat di dalam sistem tersebut ataupun prosesnya seperti apa. Di sini nanti akan kita jelaskan sedikit terkait dengan apa sih yang menjadi persyaratan utama dalam sebuah proses evaluasi kinerja ini. Dari mulai tahapan awal sampai dengan nanti kita menentukan sebuah metode ya ataupun sebuah model yang tepat bagi perusahaan tersebut. Di sini Bapak akan merefresh lagi pada dari pertemuan awal, dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai hari ini kita pertemuan yang ketujuh. Mohon maaf di sini pertemuan ke-9 ya. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas berkaitan penentuan sebuah model. Sebelumnya kita akan merefresh lagi terkait dengan materi yang pernah Bapak sampaikan. Apa sih tujuan utama dari manajemen kinerja itu? Kalau kita membahas lagi, apa itu manajemen kinerja, apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja dengan manajemen kinerja ini jelas berbeda. Di mana manajemen kinerja adalah sebuah proses, ya. Proses di mana eksekutif, manajer, dan supervisor bekerja untuk mengaitkan ataupun mensejajarkan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Jadi kalau kita bicara manajemen kinerja berarti kita berbicaranya bagaimana proses itu dilakukan. Kemudian kalau kita bicara penilaian di sini adalah penilaian kinerja, ada manajemen kinerja, ada penilaian kinerja. Kalau kita bicara penilaian kinerja, ini adalah bagian penting dari proses manajemen kinerjanya itu sendiri, perusahaan yang berkaitan dengan penilaian kinerja karyawan secara akurat. Bagaimana dari proses itu sendiri dilakukan, ya seperti apa, bagaimana kegiatan, bagaimana hasilnya, bagaimana target-target yang sudah dibuat. Jadi penilaian kinerja ini adalah sub daripada manajemen kinerja itu sendiri. Ya, artinya ini lebih kepada instrumen-instrumennya, kepada indikator-indikator yang kita lihat, apa yang akan kita nilai, apa yang akan kita apa yang akan dijadikan sebagai goal di dalam organisasi tersebut. Kemudian ada prestasi kerja menurut beberapa ahli. Ini ya penilaian prestasi kerja menurut beberapa ahli. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas. Tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Sedangkan menurut definisi dari teori yang lainnya mengatakan bahwasanya penilaian prestasi kerja adalah evaluasi sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan. Artinya dari proses penilaian prestasi kerja ini ada proses tindak lanjut. Proses tindak lanjutnya apa? Yaitu adanya training ataupun adanya pelatihan dan pengembangan bagi si karyawan dari hasil penilaian kinerja tersebut. Jadi penilaian kinerja ini tidak semata-mata hanya untuk melihat karyawan ini bekerja mencapai hasil atau tidak,
Bukan hanya itu saja, akan tetapi bagaimana proses selanjutnya jika karyawan tersebut tidak mendapatkan hasil sesuai dengan target ataupun goal yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Apa yang harus dikembangkan? Apa yang dibutuhkan oleh karyawan itu? Kenapa? Nah, ini yang jadi permasalahannya. Masalah-masalah seperti inilah yang harusnya diketahui oleh banyak oleh atasan-atasan kita, bahwasanya dari kekurangan-kekurangan ini apa yang harus kita persiapkan lagi. Ini kaitannya dengan perencanaan SDM. Perlu ada sebuah perencanaan SDM, langkah-langkah lanjutannya seperti apa bagi karyawan-karyawan yang tidak berprestasi tersebut. Ada manfaat dari penilaian prestasi kerja ini memperbaiki keputusan personalia terkait dengan perencanaan SDM ini, kemudian menjadikan feedback bagi karyawan sendiri atas apa yang sudah dicapai dalam periode tertentu. Ya, apa sih yang telah dicapai oleh si karyawan ini? Ini menjadi catatan penting bagi karyawan itu sendiri dan juga atasannya. Kemudian tujuan yang paling penting dalam penilaian kinerja tadi sudah kita singgung. Satu adalah sebagai proses pelatihan dan pengembangan ataupun training dan development. Kemudian menjadikan motivasi bagi si karyawan. Ini motivasi di sini artinya dapat mendorong inisiatif, mengembangkan tanggung jawab dan menstimulasi usaha untuk berprestasi lebih baik lagi. Bagaimana caranya supaya mencapai hasil yang jauh lebih baik? Hasil yang hari ini kita dapatkan, bagaimana caranya di masa yang akan datang jauh lebih baik lagi? Itu sebagai bagian dari motivasi dan merupakan sebuah tantangan yang harus diambil oleh setiap karyawan. Kemudian yang ketiga adalah tadi sudah kita singgung juga bahwasanya ini sebagian dari proses ataupun dari perencanaan SDM. Bagaimana perencanaan SDM yang baik terkait dengan keahlian, kemampuan, kompetensi yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut untuk mencapai sebuah target ataupun goal yang ingin dicapai di dalam sebuah organisasi. Kemudian tujuan lainnya adalah sebagai sarana komunikasi. Pada saat kita melakukan penilaian ini, penilaian kinerja, ada sebuah upaya komunikasi yang selama ini tidak pernah terjalin komunikasi antara atasan dan bawahan. Tetapi pada saat melakukan penilaian, ini ada sebuah diskusi, ada sebuah komunikasi, ada sebuah obrolan. Apa sih yang perlu kita kembangkan lagi? Ini menjadi sebagai, anggaplah ini sebagai bahan curhat. Curhat karyawan ataupun bawahan kepada atasan. Bos, selama ini kita tidak bekerja dengan maksimal karena seperti apa, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan lain sebagainya. Karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita ini kan. Dan itu menjadikan bisa dijadikan sebagai masukan juga untuk atasan kita yang nantinya akan disampaikan lagi ke atasannya yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi sebagai sarana komunikasi. Kemudian untuk mendapatkan asas keadilan, ya, baik secara ini kalau kita lihat dapat digunakan secara alasan secara objektif. Karena apa? Secara objektif kita bicaranya. Hasil yang kita dapatkan sudah kelihatan. Nampak jelas hasil yang kita dapatkan dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa yang akan kita dapatkan seandainya kita mendapatkan prestasi kerja itu jauh lebih baik. Artinya kita akan mendapatkan promosi. Mungkin kompensasi yang akan kita dapatkan pun akan berbeda sejalan dengan prestasi kerja ataupun hasil kerja yang sudah kita dapatkan selama periode tertentu. Gitu ya. Atau bahkan mungkin bisa jadi sebagai upaya dalam PHK, proses PHK ya. Ini bisa saja terjadi, artinya pada saat evaluasi kinerja karena mungkin perusahaan dalam kondisi menjelang pilot ataupun sudah tidak banyak produksi, mungkin perusahaan ingin menseleksi. Dengan cara apa? Melakukan evaluasi kinerja. Mana karyawan yang kira-kira berprestasi, mana karyawan yang tidak produktif ataupun karyawan-karyawan yang masih produktif dan kemudian karyawan-karyawan yang berprestasinya tinggi, itu yang akan tetap dipertahankan oleh perusahaan. Sedangkan karyawan-karyawan yang tidak memiliki prestasinya kurang cukup ataupun prestasinya di bawah standar, ya mungkin untuk sementara waktu harus di PHK ataupun di PHK lah. Ya. Artinya ini salah satu secara objektifnya yang harus dilakukan pada saat asal ini berkaitan dengan asas keadilan. Karena apa? Ya wajar lah kalau misalkan perusahaan mengambil sebuah keputusan bahwasanya karyawan yang tidak produktif harus di PHK. Tetapi setelah proses-proses yang dilakukan dalam konteks perencanaan SDM itu sudah berjalan semuanya.
Adapun kalau misalkan ada yang lainnya terkait dengan kebijakan yang berbeda, itu kita tidak tahu ya. Tapi harusnya sebelum melakukan PHK itu harus ada proses perencanaan SDM-nya terlebih dahulu. Prosesnya seperti apa? Harus ada training pengembangan dan kemudian mungkin upayanya adalah rotasi kah, mutasi kah, promosi kah, dan lain sebagainya. Kemudian kegunaan penilaian itu sendiri. Apa sih kegunaan dari sebuah penilaian dalam evaluasi kinerja ini? Satu, perbaikan prestasi kerja. Untuk memperbaiki prestasi kerja yang kurang bagus ke arah yang jauh lebih baik lagi. Dari yang baik menjadi jauh lebih baik lagi. Kemudian melakukan penyesuaian kompensasi yang akan didapatkan oleh si karyawan dari hasil kerja yang sudah dia dapatkan selama periode tertentu. Kemudian untuk menentukan keputusan-keputusan dalam penempatan kerja, ya. Penempatan kerja nanti bisa dilihat dari hasil kerjanya. Kalau karyawan yang berprestasi otomatis akan dipromosikan. Karyawan yang tidak berprestasi kemungkinan dia akan dirotasi atau mungkin bahkan dimutasi. Gitu ya. Kemudian kebutuhan latihan dan pengembangan tadi sudah kita jelaskan bahwasanya upaya yang kita lakukan dalam penilaian evaluasi kinerja ini adalah sebagai sarana untuk pelatihan dan pengembangan ataupun training dan developmentnya. Perencanaan dan pengembangan karir bagi karyawan, penyimpangan-penyimpangan proses staffing yang tidak sesuai, mungkin menempatkan orang yang tidak sesuai pada jobnya. Ini pun perlu diperhatikan ini. Jadi pada saat evaluasi kinerja, kalau memang menempatkan orang yang tidak tepat pada posisinya, artinya ini akan sia-sia di dalam sebuah organisasi. Karena konsep di dalam manajemen SDM itu adalah the right man on the right job. Artinya orang yang tepat duduk pada posisi yang tepat. Itu ya. Kemudian ketidakakuratan informasi. Gitu. Ini yang perlu diinikan adalah informasi yang simpang siur di dalam memberikan sebuah tugas dan tanggung jawab. Biasanya ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi pada saat memberikan instruksi dan lain sebagainya kepada karyawan perlu diperhatikan bagaimana SOP-nya, bagaimana sistem ini, upayanya seperti apa dan tujuannya dari sebuah sistem ini seperti apa, supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Khusus kaitannya dengan SOP, standar operasional prosedurnya seperti apa. Kemudian di sini juga kita ingin melihat tingkat kesalahan di dalam sebuah pekerjaan. Karena di dalam sebuah struktur organisasi terkait dengan job description ataupun job title di dalam sebuah organisasi pasti ada sebuah kesalahan yang dibuat. Mungkin ada job yang rangkap atau mungkin juga ada yang orang bekerja tanpa ada pekerjaan, ya itu banyak. Artinya ini berarti desain pekerjaan struktur organisasi yang ada saat ini tidak tepat. Bagaimana kita melakukan reorganisasi, ya, dengan cara melakukan penyempitan struktur organisasi yang tadinya ada 9 bagian sekarang dijadikan hanya 4 bagian. Itu desain dari pekerjaan ataupun reorganisasi di dalam sebuah organisasi itu boleh atau tidak? Ya boleh. Karena apa? Berdasarkan hasil pengamatan dan juga berdasarkan hasil penilaian kinerja menunjukkan bahwasanya perlu dilakukan reorganisasi ataupun pengurangan untuk job title ataupun jabatan-jabatan yang ada di dalam organisasi itu. Kemudian kesempatan kerja yang adil bagi semua karyawan. Karyawan yang berprestasi kita harus berikan motivasi yang jauh lebih besar, lebih tinggi supaya dia bisa menjadikan contoh bagi karyawan yang lainnya. Kemudian menjadikan tantangan eksternal bagi si karyawan sendiri. Jadi jadikan dari proses penilaian kinerja ini selalu menjadikan sebuah tantangan baru. Ya, jadi bukan hanya tantangan lama ditantang lagi, bukan itu seperti itu. Jadi mencari sesuatu yang baru kemudian diimplementasikan itulah tantangan eksternal. Tetapi kalau yang sudah ada ya itu berarti bukan merupakan sebuah tantangan, hanya merupakan bagaimana kita memperbaikinya lagi dari proses tersebut supaya proses tersebut bisa berjalan ataupun menghasilkan jauh lebih baik lagi. Tetapi kalau kita bicara tantangan eksternal berarti kita mencari sebuah ide dan dari sebuah ide itu kita jadikan sebuah
inovasi. Jadi inovasi-inovasi yang seperti itulah yang ingin dilihat oleh perusahaan di dalam penilaian kinerja ini. Sejauh mana karyawan bisa memberikan kontribusi kaitannya dengan ide dan inovasi dari sebuah pekerjaan. Dan ini pun biasanya dilakukan penilaiannya secara intensif berkaitan dengan ide dan inovasi tersebut. Kemudian persiapan penilaian prestasi kerja, apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah penilaian hendaknya mencerminkan gambaran secara akurat mengenai prestasi kerja karyawan. Artinya apa? Pastikan pada saat kita melakukan penilaian kinerja, pastikan harus sesuai dengan job description-nya, job analisisnya. Artinya proses itulah yang harus diikuti dulu. Jika tidak ada job description, tidak ada job analisis di dalam sebuah pekerjaan, kemudian melakukan penilaian kinerja, apa yang akan diukur, apa yang akan dilihat. Jadi bingung, tidak ada ukuran, tidak ada standar, kemudian dia melakukan penilaian. Jadi artinya terjadi sebuah kesalahan di dalam sebuah sistem. Apa yang harus dilakukan? Kita harus memperbaiki dari sistem yang ada dulu. Kemudian sistem penilaian harus berhubungan dengan pekerjaan. Itu tadi ya, job analysis, job description, ada sebuah standar, kemudian ukuran ada yang dapat diandalkan. Artinya prinsip SMART itu harus tetap digunakan. Itu ya, untuk persiapan penilaian kinerja. Kemudian di sini ada observasi. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya di dalam pengamatan itu ada dua pengamatan. Pengamatan secara langsung oleh penilai yang kita lakukan secara formatif, ya, secara formatif ataupun secara sumatif. Kita lakukan secara langsung. Berarti kita secara formatif, kita langsung observasi, kita langsung lihat di lapangan, kita langsung inspeksi ataupun walkthrough, visit plan dan lain sebagainya. Itu bagian dari observasi yang kita lakukan terhadap kinerja ataupun kita ingin melihat secara langsung hasil kerja yang dilakukan oleh si karyawan itu sendiri, seperti apa hasilnya. Kita melakukan observasi tidak langsung, artinya kita hanya melihat bagaimana dia bisa melakukan sebuah pekerjaan, ya, bagaimana upaya yang sudah dia lakukan dan kemudian kita tuangkan dalam sebuah dokumen. Ini biasanya hanya melihat dari proses imitasi saja yang dilakukan, ya, proses imitasi dari sebuah pelaksanaan kerja nyata sehingga kurang akurat. Ini ya, artinya dia hanya meniru pekerjaan saja. Ya udah, kalau orang seperti ini kita kerjakan seperti ini. Bisa dilakukan secara tidak langsung dan kemudian bisa kita lakukan secara langsung. Kemudian ukuran di dalam penilaian kinerja ada secara objektif dan ada secara subjektif. Kalau kita berbicara secara objektif, berarti ukuran yang dapat dibuktikan atau diuji oleh orang lain. Artinya ada data, ada informasi yang sudah tersedia. Itu secara objektif. Begitu Anda bicara data, Anda menunjukkan datanya, ini loh data saya, inilah angka-angka saya selama ini, pencapaian apa yang sudah saya dapatkan, ini hasilnya. Artinya itu kita lakukan pengukuran itu secara objektif. Ya, kita berbicara dengan data. Ada data yang tersedia. Kemudian ada ukuran subjektif. Ukuran subjektif ini adalah ukuran yang tidak dapat diuji atau dibuktikan oleh orang lain. Contohnya apa? Anda mengatakan bahwasanya hasil kinerja saya selama ini hasilnya seperti ini. Jauh lebih besar. Akan tetapi Anda tidak bisa membuktikan karena tidak ada data. Itu subjektif. Ataupun Anda hanya menilai berdasarkan persepsi Anda. Ya, kalau nggak salah dia kerjanya bagus loh. Itu ukuran subjektif. Belum tentu hasil kerja dia itu bagus. Mungkin hasil kerja dari orang lain, bukan hasil kerja dia. Yang kita lihat adalah personality dia itu bagus dari sisi kepemimpinan. Padahal yang menghasilkan semua ini adalah dari bawahannya misalnya. Itu kan kita bisa melihatnya secara subjektif, tidak bisa bicara secara objektif. Artinya apa sih yang kita lakukan itu kalau kita bicara objektifnya. Kemudian ada data, itu objektif. Tetapi kalau subjektif artinya tidak bisa dibuktikan karena tidak adanya data, hanya berdasarkan persepsi.
Kemudian bagaimana proses yang selanjutnya? Proses selanjutnya adalah mempersiapkan penilai. Penilai sering tidak berhasil untuk tidak melibatkan emosionalnya dalam menilai prestasi kerja karyawan. Ini menjadikan evaluasi menjadi bias. Artinya begini, di dalam evaluasi kinerja, jangan pernah melibatkan konflik of interest antara karyawan dan atasan, ataupun bawahan dan atasan. Atasan ada masalah dengan karyawan, selalu memojokkan si bawahannya. Anda selalu begini, selalu disalahkan. Artinya apa? Ini ada bias, padahal si karyawan tersebut berprestasi misalkan. Contohnya karyawan tersebut berprestasi, tetapi karena ada konflik of interest ataupun konflik pribadi ataupun masalah pribadi karena ketidaksukaan atasan itu terhadap bawahan, yang akhirnya yang akan dirugikan siapa? Yang akan dirugikan adalah bawahannya. Padahal bawahannya itu sudah bekerja secara maksimal dan kemudian menghasilkan hasil kerja yang bagus, tetapi karena faktor ketidaksukaan dari atasan yang mengakibatkan penilaian kinerja dari individu tersebut akhirnya menjadi bias. Apa sih itu bias? Bias adalah tingkat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam menilai suatu pekerjaan. Itu bias, kesalahan lah artinya. Di sini berbagai bias dalam penilaian. Ada yang pertama yaitu halo efek. Halo efek adalah pendapat pribadi tentang karyawan mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Yang tadi Bapak jelaskan bahwasanya itulah halo efek. Harusnya dia mendapatkan nilai yang jauh lebih baik karena ada faktor ketidaksukaan dari atasannya, menjadi standar sajalah udahlah kerjanya dia. Itu halo efek. Kemudian kesalahan kecenderungan terpusat, menghindari penilaian ekstrim, menempatkan penilaian dekat rata-rata. Cari aman seorang atasan biasanya walaupun prestasi kerjanya bagus, dia akan membuat semua bawahannya itu nilainya jangan sampai nilainya tinggi. Karena apa? Kalau nilainya tinggi, nanti akan terjadi sebuah konflik juga, ada masalah. Masalahnya apa? Nanti akan ada terlalu banyak tuntutan dari bawahan kepada atasan. Entah tuntutan dari kompensasi dan lain sebagainya. Makanya dalam setiap penilaian itu biasanya seorang pemimpin, seorang atasan itu biasanya menempatkan penilaian itu udahlah standar aja lah, cari aman dulu ya. Kemudian bias terlalu lunak atau terlalu keras. Pada saat penilaian kita tidak boleh santai dan juga tidak boleh terlalu kasar dalam melakukan penilaian ataupun keras dalam penilaian. Pokoknya kalau misalnya A nggak bisa, kita harus kita kedepankan juga sifat emosional kita, dalam artian begini, bukan emosi dari sisi ininya. Jadi sifat yang paling bisa kita berikan pada saat kita melakukan penilaian adalah satu, bagaimana si karyawan itu walaupun terpuruk tetap kita angkat ya. Kemudian bagaimana kita berikan motivasi kepada mereka. Jadi tidak terlalu lunak ya. Jadi artinya ya udah jangan sampai nanti ya udah sabar aja ya kamu ini, bukan seperti itu, tetapi bagaimana memberikan motivasi kepada mereka. Juga tidak boleh terlalu keras. Artinya gimana kamu tidak bisa mencapai hasil kerja seperti ini? Ini tidak bisa juga dilakukan. Karena apa? Itu adanya penekanan, ya, adanya pressure. Yang akan terjadi adalah depresi bagi si karyawan dan juga nanti akan terjadinya sebuah demotivasi pada diri karyawan. Itu ya. Kemudian ada prasangka pribadi. Biasanya ini prasangka pribadi ini lebih kepada satu, saya kan lebih senior, saya kan lebih awal masuk di sini. Saya kan karyawan lama, saya kan atasannya dia, dia itu karyawan baru, masa karyawan baru prestasinya bagus sedangkan saya prestasinya. Nah, itu biasanya asas seperti itu yang harus dihilangkan, asas senioritas. Kemudian ras, ini yang harus dihindari. Jangan mentang-mentang kita orang, misalkan mohon maaf, kita suku Jawa, semuanya harus mengikuti aturan-aturan yang ada di menurut gimana orang Jawa. Sedangkan yang bekerja sebagian ada lagi yang mungkin dari orang dari luar Jawa. Dan ini pun menjadi satu pembiasan di dalam penilaian. Kemudian ada resensi efek. Ini yang riskan. Resensi efek ini yang biasanya sering dilakukan oleh atasan. Artinya apa? Resensi efek ini adalah penilaian terakhir di periode menjelang masa penilaian.
Jadi selama periode misalkan taruhlah 1 tahun, selama 10 bulan dia bekerja menghasilkan sesuatu yang bagus bagi perusahaan, bahkan memberikan kontribusi yang lebih. Akan tetapi di bulan ke-11, ya misalnya 10 bulan pertama, di 10 bulan itu dia bekerja mencapai hasil kerja yang maksimal. Kemudian di bulan ke-11 dia ada masalah. Yang akan diingat oleh seorang atasan ataupun pemimpin di dalam penilaian itu biasanya yang dinilai adalah di bulan terakhirnya itu, di bulan 11-nya itu. Kamu kemarin nih, jadi tidak berbicara yang 10 bulan yang di belakang. Makanya jangan kita melihat, nah ini yang dinamakan pembiasan ataupun resensi efek. Ini yang rentan, yang sering terjadi di organisasi-organisasi. Makanya Anda sebagai seorang karyawan, kalau memang Anda seorang pemimpin, tekankan kepada bawahannya agar memiliki track record, ya, memiliki sebuah catatan apa saja yang sudah Anda capai selama ini, apa yang belum tercapai, apa kegagalan Anda, itu dicatat itu setiap bulan supaya untuk menghindari resensi efek ini. Ya, kalaupun nanti saat atasan tetap ngotot, dia akan mengingat di bulan terakhir, pertimbangan lagi bos, bahwasanya kita juga seringkali memberikan kontribusi-kontribusi yang jauh lebih besar lagi. Contohnya adalah ini. Misalkan seperti itu. Kita memiliki track record, kita memiliki catatan. Kemudian bagaimana kita bisa mengurangi upaya distorsi? Ini upaya-upayanya adalah pemberian latihan bagi penilai. Satu, kemudian bisa memberikan umpan balik. Dan yang terakhir adalah pemilihan teknik penilaian prestasi secara tepat. Tekniknya seperti apa pada saat kita melakukan penilaian kinerja? Apakah kita menggunakan sistemnya, udah kita sistem kekeluargaan kah? Ataukah kita menggunakan sistem udah biarkan karyawan menilai dirinya sendiri lalu kita terima, ataupun dengan pendekatan persuasif yang lainnya, ya. Jadi ini adalah teknik-teknik yang perlu dipahami oleh untuk mengurangi distorsi di dalam sebuah penilaian kinerja. Kemudian perlu ada latihan untuk penilai juga sebelum dia melakukan penilaian. Jadi pada saat kita melakukan penilaian, jangan hanya mengedepankan dia udah senior, dia pasti bisa menilai. Karena apa? Dia banyak pengalaman. Belum tentu. Ya, seorang penilaian juga harus memiliki ada 3 tahapan yang harus dinikan, berbagai bias atau kesalahan dan penyebab-penyebabnya. Dia harus tahu juga apa sih yang biasanya terjadi pada penilaian ini. Biasanya ada kesalahan-kesalahan apa? Kesalahannya adalah mungkin terlalu banyak kesalahan sehingga kesalahannya ini dari sisi baik secara objektif ataupun secara subjektifnya ini tidak bisa diterima misalkan. Artinya selagi dia memiliki track record yang kita inginkan ataupun dia bisa menunjukkan track recordnya, hilangkan berbagai macam kesalahan-kesalahan tersebut. Jangan dijadikan sebagai resensi efek itu sebagai modal utama dalam menjudgment si karyawan dalam penilaian. Karena apa? Mereka pun memiliki hak yang sama untuk maju di dalam sebuah organisasi. Ingat, kita sama-sama menjadi karyawan. Walaupun Anda seorang pemimpin, walaupun Anda seorang atasan, status Anda, kita semuanya adalah karyawan. Jadi pertimbangkan asas itu, ya. Asas keadilan, asas persamaan pada penilaian tersebut itu jauh lebih penting. Artinya kita sama-sama karyawan, bagaimana kita bisa meningkatkan ini? Jangan ini kita egois, saya kan bos, saya kan ini, saya harus ini dan sebagainya. Itu artinya akan terjadi, pasti akan terjadi tingkat bias. Makanya perlu dilakukan pelatihan-pelatihan. Hilangkan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai ada ada faktor karena dia itu adalah teman baik saya. Artinya itu pun akan menjadi satu pembiasan dengan asas-asas seperti itu. Makanya hindari. Bagaimana cara melatih bagi si penilai itu sendiri. Kemudian umpan balik untuk penilai. Memungkinkan penilai memperbaiki perilaku mereka di masa mendatang sebagai tim di dalam sebuah untuk melakukan penilaian di dalam evaluasi kinerja. Apa sih yang harus dilakukan? Dia juga harus melihat juga bagaimana sikap yang dia lakukan di masa-masa yang sebelumnya. Seandainya dia menjadi tim penilai,
Jangan dijadikan rujukan apa yang pernah dia lakukan tahun kemarin sukses besar. Belum tentu bisa dilakukan di tahun ini akan berjalan seperti itu. Artinya, ingat kalau misalkan masih Anda diberikan kewenangan, diberikan tanggung jawab untuk melakukan penilaian, artinya lihat lagi apakah ada perkembangan, apakah ada perubahan, apakah sudah tidak sesuai lagi sistem yang ada, proses yang ada, alat produksi yang ada, karyawan yang ada, kompetensi yang ada, kemampuan yang ada, itu pun perlu diperhatikan supaya hasil yang nanti akan kita capai pun jauh lebih baik lagi. Kemudian pemilihan teknik-teknik penilaian. Nah, ini bagaimana teknik penilaian ini menjadi satu poin penting di dalam sebuah organisasi. Yang harus dipahami adalah bagaimana organisasi itu, seperti apa organisasi itu, apa yang menjadi tujuan utama dari organisasi itu. Baru kita bisa menentukan metode apa yang kira-kira tepat, tekniknya seperti apa, yang ingin dilakukannya seperti apa. Itu ya. Jangan hanya mengedepankan ego, jangan hanya mengedepankan gengsi. Ya udah, yang penting kita lakukan metode ini. Yang penting gengsi kita tinggi, tetapi tidak ada tujuan pastinya dari sebuah metode itu. Jadi yang akan terjadi adalah kesia-siaan dari sistem ataupun proses yang dilakukan itu. Hanya membuang waktu saja. Karena apa? Tidak sesuai dengan tujuan perusahaan ataupun strategi yang ingin dibangun oleh perusahaan itu seperti apa. Itu ya. Ini ada metode penilaian berorientasi pada masa lalu. Kelebihannya pelakuan terhadap prestasi kerja yang telah terjadi dan sampai derajat tertentu dapat diukur ada umpan balik bagi karyawan untuk memperbaiki prestasi kerjanya di masa yang datang. Ini kalau kita berorientasi selalu dalam metode penilaian itu berorientasinya pada masa lalu saja. Kemudian apa kelemahannya? Prestasi kerja di masa lalu tidak dapat diubah. Artinya yang bisa diubah, bagaimana kita bisa merubah mindset mereka supaya bisa berubah. Ini ya kelemahannya biasanya seperti itu kalau selalu kita berorientasinya pada masa lalu. Oke lah, tahun kemarin kamu seperti ini, masih tahun ini seperti ini. Jadi lakukan perubahan apa yang harus dilakukan, yaitu ada sebuah proses, yaitu perencanaan SDM-nya harus tepat. Jika perencanaan SDM-nya tidak tepat, maka kelemahan-kelemahan yang ada pada metode ini biasanya tidak akan berhasil di dalam sebuah organisasi. Karena apa? Yang dijadikan benchmark adalah ataupun yang dijadikan patokan ataupun yang dijadikan pembanding adalah satu, udah isi aja sesuai yang kayak tahun kemarin itu udah aman. Nah, seperti itu dia cari aman saja. Yang penting saya masih bekerja, saya mendapatkan gaji setiap bulan, yaitu kelemahan-kelemahan yang terjadi pada metode-metode yang berorientasi pada masa lalu. Jadi, kalau bisa pilih metode yang standar, metode yang umum tetapi itu bisa meningkatkan kinerja dan juga bisa bagaimana membuat sebuah perencanaan bagi SDM. Oke, di sini ada metode-metode yang memang menjadi tugas kelompok, ada beberapa kelompok yang sudah presentasi. Artinya ada 10 metode yang kita perkenalkan. Kalau dari yang terakhir dulu, kalau yang dari bawah, ini metode-metode yang biasa digunakan nih, ataupun dari atas. Metode penilaian umpan balik 360 derajat ini adalah salah satu metode yang digunakan yang sekarang saat ini sedang ramai digunakan oleh organisasi-organisasi. Artinya mereka merasa senang kalau merasa bangga dengan menggunakan metode ini. Karena apa? Dia bisa melakukan penilaian dari pihak luar juga bisa membantu dalam proses penilaian untuk menentukan apakah karyawan ini memiliki kinerja yang bagus atau tidak. Kalau dari yang melihat dari internal dia cukup bagus. Coba kita lihat dari eksternal. Apakah eksternal juga akan memberikan penilaian yang sama gitu pada si karyawan tersebut. Jadi 360 derajat lebih rumit, waktunya lebih lama dan lain sebagainya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok, nanti akan dijelaskan juga oleh setiap kelompok terkait dengan metode-metode ini. Artinya kita harus tahu bahwasanya pemilihan metode ini jauh lebih penting di dalam penerapan sebuah sistem evaluasi kinerja. Karena apa? Keberhasilan dari metode ini tergantung dari besar kecilnya dari perusahaan tersebut. Jangan sampai nanti perusahaan kecil pengen metode yang akan digunakannya metode 360 derajat, padahal dia perusahaan kecil yang orientasinya apa? Hanya mungkin UMKM aja lah, ataupun UKM ataupun usaha kecil menengah. Yang orientasinya hanya yang penting kita dapat keuntungan setiap bulan sekian.
ya hanya mendapatkan keuntungan, udah keuntungan kita sebulan itu cukuplah 50 juta, nggak usah banyak-banyak. Artinya Anda menggunakan penilaian sistem penilaiannya ataupun metode yang Anda pilih 360 derajat, ya itu tidak akan pernah match, artinya tidak akan pernah sesuai dengan apa yang dengan strategi, harapan dan yang ada di dalam sebuah organisasi ataupun strategi yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian ada metode skala penilaian, ada metode insiden kritis, metode esai, metode standar kerja, metode peringkat, metode distribusi dipaksakan, metode skala penilaian, dan yang terakhir adalah sistem berbasis hasil, ya, result based system. Artinya kalau perusahaan kecil ataupun menengah, boleh nggak kita menerapkan hanya penilaian kinerja itu menggunakan sistem berbasis hasil? Ya silahkan saja, boleh. Itu malah lebih nyaman. Artinya, nih target kerja kamu seperti ini akan kita nilai setiap tahunnya. Berhasil atau tidak, tercapai atau tidak target-targetkan. Udah gampang aja. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan kita ingin yang wah. Ternyata kemampuan, kompetensi yang dimiliki, keahlian yang dimiliki, sistem yang dibuat pun belum bisa mengcover itu semuanya. Artinya untuk apa sih kita menentukan sistem pendidikan kerja itu yang jauh lebih tinggi, sedangkan kitanya belum siap untuk menerima sistem tersebut. Artinya kita yang standar-standar saja. Yang penting ada ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Metode-metode ini nanti akan dijelaskan oleh staf kelompok mulai minggu depan nanti. UTS kita tetap kelas ada daring, artinya kita tetap online. Kemudian nanti Anda jelaskan, jadi 3 sesi nanti menjelaskan ini semuanya, semua kelompok. Jadi tolong untuk staf kelompok yang sudah membuat, nanti silahkan Anda persiapkan. Kalau misalkan kelompok yang sudah maju, artinya nanti materi itu tolong di-share lagi di grup Anda, supaya saling berbagi terkait dengan metode-metode yang digunakan di dalam penilaian kinerja. Oke, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Terkait dengan penjelasan ini nanti disampaikan oleh masing-masing kelompok, nanti akan Bapak bantu terkait dengan penjelasannya secara langsung. Seperti apa dari setiap kelompok yang sudah, intinya adalah bagaimana setiap kelompok itu membuat tugas-tugas yang sudah ada, dan kemudian nanti kalau ada kekurangan nanti baru akan Bapak sampaikan bahwasanya seperti ini loh untuk metode ini. Metode ini digunakan seperti ini, bagaimana metode ini bisa diberlakukan. Artinya penting dalam menentukan sebuah metode. Makanya ini dibuat dalam sebuah kelompok supaya mereka memahami bahwasanya oh ternyata metode-metode di dalam penilaian kinerja itu ada seperti ini ya. Gitu ya. Jadi artinya ini yang menentukan karir Anda, ini yang menentukan nantinya adalah terkait dengan hak Anda di dalam organisasi ataupun kompensasi yang Anda dapatkan nantinya seperti apa. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan eh, Anda sampaikan lewat WA Group. Nanti insya Allah akan, kalau misalnya ada waktu, nanti akan Bapak langsung forward ataupun Bapak akan balas. Artinya supaya memberikan sudut pandang ataupun memberikan wawasan kepada Anda, memberikan pemahaman bahwasanya seperti apa metode yang harusnya digunakan di dalam organisasi Anda. Kalaupun sekarang yang sudah menggunakan metodenya yang jauh lebih baik lagi, ya udah kita ikuti karena kita bukan pembuat kebijakan. Artinya kita pahami bahwasanya oh ternyata metode yang digunakan di tempat perusahaan saya kalau misalkan penilaian kinerja itu oh metode ini. Jadi dari saat ini Anda sudah paham tuh apa tuh metode-metodenya. Jadi ketua kelas nanti tolong dikolek dulu semua tugas-tugas kelompok itu, nanti dikirim ke grup semuanya biar tahu bahwasanya ini loh materinya ya terkait dengan metode-metode dalam penilaian evaluasi kinerja itu. Dan yang terakhir, Bapak Cukup terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.